Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berjumpa kembali bersama saya Elvan Raini dalam pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang program linier. Selamat menyaksikan. Ya, program linier itu sendiri merupakan penyelesaian suatu masalah itu dengan metode matematika. Tapi untuk menyelesaikan ini, kalian harus memahami dulu materi tentang SPTLDV, artinya sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Ini sudah saya bahas di video sebelumnya ya. Jadi yang lupa-lupa ingat silahkan diputar ulang videonya. Oke, di program linier itu sendiri nanti kita akan pelajari tentang menentukan himpunan penyelesaian atau daerah penyelesaian, kemudian menentukan sistem pertidaksamaan linier dari daerah penyelesaian, dan nanti akan menentukan nilai optimum, yaitu nilai minimum dan nilai maksimum dari fungsi objektif. Kita akan bahas satu persatu. Untuk yang pertama, kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaian atau daerah arsiran pertidaksamaan linier dua variabel. Langkah-langkahnya seperti ini. Kita langsung ke contoh soal. Oke, untuk soalnya, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan X ditambah Y lebih besar sama dengan 3 dan 3X ditambah Y lebih besar sama dengan 6. Oke, di mana X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0 ya. Ya, untuk soal yang pertama, yaitu mengubah soal verbal ke dalam bentuk model matematika dengan mencari titik potong dari kedua pertidaksamaan tadi ya. Kita satu-satu. Yang pertama untuk X ditambah Y lebih besar sama dengan 3 ya, jadi buat tabel seperti ini di mana ada X dan Y. Kemudian untuk yang pertama, jika X sama dengan 0, berarti di sini kita tulis 0 ya. Kemudian kita masukkan pertidaksamaannya. X-nya kan tadi sama dengan 0 ya, jadi 0 ditambah Y sama dengan 3. Kemudian 0 ini kita pindah ruas, jadi Y sama dengan 3 dikurang 0. Kalau mau langsung juga boleh ya, jadi Y sama dengan 3. Nah, 3-nya kita tulis di sini. Oke. Kemudian untuk yang kedua, jika Y sama dengan 0. Sekarang Y-nya yang kita ganti 0. Langsung, X ditambah Y sama dengan 3. X ditambah Y sama dengan 3 ini kita ambil dari soal ya. Dimana tanda pertidaksamaannya itu kita ganti dulu dengan persamaan. Kemudian karena Y-nya sama dengan 0 jadi habis kan. Nah, sisa X sama dengan 3 ya. Jadi Y sama dengan 3 dan di sini X sama dengan 3. Oke, untuk yang 3X ditambah Y lebih besar dari 6 juga sama ya. Kita cari titik potongnya, dimana kita buat tabel seperti ini, ada X dan Y. Kemudian untuk yang pertama, jika X sama dengan 0, berarti di sini kita tulis 0. X-nya kita ganti 0 ya. 3 dikali 0 ditambah Y sama dengan 6. 3 dikali 0 itu kan 0 ya. Jadi 0 ditambah Y sama dengan 6. 0 kita pindah ruas boleh atau mau langsung juga boleh. Kita langsung ya. Jadi Y sama dengan 6. Nah, berarti 6 kita tulis di sini. 6. Kemudian jika Y sama dengan 0, nah 0 kita tulis di dalam tabel. 3X ditambah Y sama dengan 6. Y kita ganti 0, jadi 3X ditambah 0 sama dengan 6. Sisa 3X sama dengan 6 dikurang 0 kan 6 ya, tetap. Jadi sisakan X-nya saja. X sama dengan 6 dibagi 3 berarti kan 2. Jadi X-nya adalah 2 ya di sini. Ya, kalau sudah membuat model matematikanya, sekarang lanjut ke langkah yang kedua, yaitu menggambar grafik penyelesaian dari setiap pertidaksamaan dua variabel yang diketahui.
Nah, untuk menggambar grafiknya ini kita memerlukan bidang kartesius ya, dengan menggunakan titik potong tadi yang sudah kita ketahui. Seperti apa yang disebut dengan bidang kartesius? Nah, ini yang disebut dengan bidang kartesius ya. Jadi kita menggambar grafiknya dengan bantuan bidang ini. Oke, sesuaikan dengan titik potong tadi yang kita sudah dapatkan, di mana di sumbu X-nya itu kan ada angka 3 dan ada angka 2 ya. Kita terangi dulu di angka 2 dan di angka 3 di sumbu X. Di sumbu Y-nya itu ada angka 3 dan angka 6, kita tandain juga ya, kita tebelin. Nah, sekarang kita tarik garis di mana 3 dan 3 di sumbu X dan 3 di sumbu Y. Tarik garis. Oke, kalau sudah, yang berikutnya juga kita tarik garis di mana ada angka 6 di sumbu Y dan angka 2 di sumbu X ya. Tarik garis. Oke. Nah, kalau sudah, lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel. Jadi kita diminta untuk mencari daerah penyelesaiannya. Caranya dengan menggunakan titik uji. Oke, titik uji ini diambil jika X dan Y-nya itu sama-sama 0 ya. Untuk yang pertama, jika X ditambah Y, itu kan X-nya 0, Y-nya 0 lebih besar sama dengan 3. Berarti 0 ini lebih besar dari 3 ya. Kemudian untuk yang kedua, jika 3X ditambah Y lebih besar sama dengan 6, 3 dikali 0 tetap 0 ya. Ditambah 0 tetap 0 juga. Jadi 0 lebih besar sama dengan 6. Nah, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Dimana kan di sini ada 0 lebih besar sama dengan 3 dan juga 0 lebih besar sama dengan 6. Ini kan salah ya. Kan seharusnya yang lebih besar adalah 3 atau 6 ya dari 0. Jadi, kalau misalkan hasilnya ini salah, artinya daerah penyelesaian itu menjauhi dari titik 0 atau titik uji yang ini ya. Tapi kalau misalkan ini benar, artinya kan kalau misalkan hasilnya atau tanda pertidaksamaannya itu misal 0 lebih kecil dari 3 atau 0 lebih kecil dari 6, ini kan benar. Kalau misalkan benar, artinya daerah penyelesaiannya itu mendekati titik 0 ya. Nah, karena di dalam soal ini tanda pertidaksama itu kan lebih besar sama dengan ya, dan 0 lebih besar sama dengan 3 ini kan salah. Sama juga 0 lebih besar dari 6 juga salah. Artinya dua garisnya ini sama-sama menjauhi titik 0. Kita buat arsirannya ya. Untuk yang pertama, titiknya itu kan adalah 3 dan 3 yang ini ya. Nah, berarti arsirannya menjauh ya, berarti seperti ini. Oke. Kemudian untuk garis yang kedua, titiknya kan 2 dan 6 ya, yang ini sama-sama menjauh ya. Berarti arsirannya juga menjauhi titik 0 ya, berarti seperti ini. Nah, kita tentukan yang mana nih arsirannya yang paling tepat. Karena di sini pertemuan antara dua arsiran dari dua grafik ini, maka daerah penyelesaiannya itu di sini. Oke ya, seperti itu. Kalau belum paham, kita lanjut ke soal berikutnya deh. Soal berikutnya, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut. 12X ditambah 3Y lebih kecil sama dengan 36. Kemudian 2X ditambah Y lebih besar sama dengan 10. Kemudian di mana X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Oke, langkah pertama kita buat dulu model matematikanya. Jadi untuk yang 12X ditambah 3Y lebih kecil sama dengan 36, kita buat tabel di mana di sini ada X, ada Y-nya.
Jika X sama dengan 0, berarti kan di sini 0 ya. Kita masukkan 12X ditambah 3Y sama dengan 36. X-nya kan 0 ya, jadi 12 dikali 0 tetap 0. 0 ditambah 3Y sama dengan 36. Oke, sisakan Y-nya saja. Jadi Y sama dengan 36 dibagi 3. 12 kan? Ya, berarti di sini Y-nya adalah 12 ya. Kemudian jika Y-nya sama dengan 0, maka 12X ditambah 3 dikali 0 sama dengan 36. 3 dikali 0 tetap 0 ya. Jadi sisakan 12X sama dengan 36 ya. Kita langsung sisakan X-nya saja. Jadi 36 dibagi 12 sama dengan 3 ya. Jadi di sini 3. Oke, yang berikutnya juga sama caranya ya. 2X ditambah Y lebih besar sama dengan 10. Jika X sama dengan 0, maka 2 dikali 0 ditambah Y sama dengan 10 ya. Jadi sisa Y sama dengan 10. Oke, jadi di sini X-nya 0, Y-nya 10. Lanjut, jika Y sama dengan 0, berarti di sini 0 ya. 2X ditambah 0 sama dengan 10 ya. Sisakan 2X-nya sama dengan 10 ya. Kemudian sisakan X saja. X sama dengan 10 dibagi 2 kan 5 ya. Jadi di sini 5. Oke. Sudah ketemu nih titik potong dari kedua sistem pertidaksamaan. Sekarang kita buat bidang kartesius, di mana ada sumbu X dan sumbu Y-nya. Oke, untuk pertidaksamaan yang pertama, di mana di sumbu X ada angka 3 dan di sumbu Y ada angka 12, kita tarik garis. Ya, kemudian untuk yang kedua, X-nya angka 5 dan Y-nya angka 10, kita tarik garis. Nah, berikutnya adalah menentukan daerah penyelesaian dengan menggunakan titik uji, di mana X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Boleh satu-satu, misal nih ya, 12X ditambah 3Y lebih kecil sama dengan 36. 12 dikali 0 ditambah 3 dikali 0 lebih kecil sama dengan 36. Kemudian 0 ditambah 0 kan tetap 0 ya. Jadi 0 lebih kecil dari 36. Ya, kalau mau langsung juga boleh. Jadi 2X ditambah Y lebih besar sama dengan 10 ya. Jadi langsung 0 lebih besar sama dengan 10. Nah, sekarang kita tentukan yang mana yang benar, yang mana yang salah. Ingat, kalau dia benar pernyataannya nih, berarti nanti daerah penyelesaiannya itu mendekati titik 0 ya. Tapi kalau misalkan pernyataannya ini salah, artinya daerah penyelesaiannya itu menjauhi titik 0. Nah, untuk garis yang pertama ini kan benar ya, karena 0 memang benar, lebih kecil sama dengan 36 ya. Jadi artinya daerah penyelesaiannya itu harus diarsir ke arah titik uji. Nah, arsirannya begini. Oke. Kemudian yang kedua, 0 lebih besar sama dengan 10. Ini kan salah ya. Artinya daerah penyelesaiannya untuk garis yang ini harus menjauhi titik uji atau titik 0. Nah, arsirannya harus seperti ini. Kita arsir dulu. Kalau sudah, selanjutnya kita tentukan nih mana pertemuan antara dua arsiran itu. Di mana nih? Di sini atau di sini? Kalau di sini dia cuman jomblo ya, sendirian. Ini juga sama, arsirannya sendirian juga. Pertemuannya ada di sini. Nah, cukup di sini saja yang kita arsir. Artinya inilah yang disebut dengan daerah penyelesaiannya. Oke?